Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan mempelajari materi keseimbangan ion dalam larutan asam basa bersama Bapak Padean. Hari ini yang ingin kita pelajari ini ya materinya, keseimbangan ion dalam larutan asam basa. Nah, sebelumnya kalian telah mempelajari mengenai beberapa teori asam basa. Ada 3 teori asam basa. Yang pertama adalah teori Arrhenius, kemudian yang kedua teori Bronsted-Lowry, dan yang ketiga teori Lewis. Kemudian pada pembelajaran kali ini dalam keseimbangan ion dalam larutan asam basa ada beberapa submateri yang akan dipelajari. Yang pertama itu kalian bisa membedakan perbedaan antara asam lemah dengan asam kuat. Kemudian juga dapat membedakan antara basa kuat dengan basa lemah. Nah, selain itu juga kalian akan menentukan konsentrasi H+ dari asam lemah dan asam kuat, konsentrasi OH- dalam basa kuat dan basa lemah, serta penentuan pH-nya. Nah, karena memang keseimbangan ion dalam larutan asam basa, berarti dalam pembelajaran hari ini pun kita akan mempelajari bagaimana menghitung derajat disosiasi dari larutan asam basa. Nah, baiklah anak-anak, ini adalah salah satu ilustrasi yang Bapak perlihatkan yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Oke, dilanjut saja ke slide selanjutnya. Nah, perhatikan anak-anak, masih ingatkah kalian mengenai uji daya hantar listrik pada larutan HCl dengan larutan CH3COH? Ini pernah kita pelajari pada kelas 10. Ini menggunakan set alat elektrolit. Ini adalah larutan HCl, ini adalah larutan CH3COH atau larutan asam asetat. Setelah diuji, ternyata larutan HCl itu menghasilkan lampunya terang. Kemudian terdapat gelembung. Coba diingat kembali ya, materi kelas 10, praktikum kelas 10. Kemudian pada larutan CH3COH dihasilkan lampunya redup dan gelembungnya sedikit, juga terbentuk gelembung. Nah, mengapa terdapat perbedaan pada saat menguji larutan HCl dengan larutan CH3COH? Kenapa coba kira-kira? Nah, karena apa? Ya, karena pada larutan HCl termasuk ke larutan elektrolit kuat, sedangkan pada larutan CH3COH termasuk ke larutan elektrolit lemah. Artinya, pada larutan HCl memiliki banyak sekali ion atau elektron yang bisa menyalakan lampu. Kemudian pada larutan CH3COH termasuk ke larutan elektrolit, tapi larutan elektrolitnya lemah. Jadi pada larutan CH3COH hanya sedikit ion yang dihasilkan atau hanya sedikit elektron yang dihasilkan sehingga lampu nyalanya redup. Nah, sekarang kira-kira jika kita menguji air pada set alat yang sama, maka gambar mana yang menunjukkan hasil pengujian pada air? Nah, kita juga sudah menguji coba ketika kelas 10, ternyata air itu termasuk ke larutan elektrolit lemah. Berarti ketika diuji coba akan menunjukkan gambar kedua, yaitu ada kemungkinan lampunya redup dan ion yang dihasilkan sedikit. Nah, ini akan menjadi dasar pada pembelajaran kita hari ini mengenai perbedaan dari asam kuat dengan asam lemah, basa kuat dengan basa lemah. Nah, sekarang perhatikan. Kita akan mempelajari mulainya dari autoionisasi air. Jadi, kalau autoionisasi air itu artinya air bereaksi dengan air, nah akan menghasilkan H+ atau H3O+ ditambah OH-. Nah, jadi masih ingatkah teori Bronsted-Lowry ya? Jadi ini H2O, di sini H2O pasangkan dengan yang ada di produk. Berarti kalau H2O ini kita pasangkan dengan produk. Sekarang perhatikan jumlah H-nya di sini ada 2, di sini ada 3, berarti dia menarik. Kalau menarik H2O yang pertama ini termasuk basa. Sedangkan H2O yang kedua ini termasuk asam. Kenapa? Karena H2O ini memiliki 2 hidrogen, kemudian di sini menghasilkan hidrogennya cuma 1. Kemudian molekulnya bermuatan negatif atau senyawa ion, berarti dia melepaskan 1 H+. Kalau melepaskan berarti dia
bersifat asam. Sekarang kita lihat ilustrasinya apa benar? Iya, betul sekali. Nah, H2O yang pertama itu bersifat basa. Kenapa? Karena dia itu menarik H+. Berdasarkan teori Bronsted-Lowry, dia menarik H+. Berarti dia bersifat basa. Kalau yang melepaskan, dia bersifat asam. Kemudian, untuk produknya berarti dia konjugasinya. Ini asam konjugasi, ini adalah basa konjugasi. Nah, sekarang perhatikan. Secara singkatnya, ini bisa secara simpelnya kita bisa menuliskan seperti ini ya. H2O itu terjadi kesetimbangan H+ ditambahkan OH-. Berarti kalau memiliki kesetimbangan, kita sudah mempelajari ketika semester 3. Persamaan reaksi kesetimbangan pasti memiliki nilai K atau konstanta. Nah, sekarang yang mempengaruhi konstanta itu apa saja? Yang mempengaruhi konstanta itu yang pertama adalah aquos, kemudian gas. Jadi kalau ada liquid mempengaruhi kesetimbangan tidak? Tidak. Kalau ada solid mempengaruhi kesetimbangan tidak? Tidak. Berarti yang mempengaruhi hanya aquos dan gas saja. Sedangkan pada persamaan reaksi ini ada aquos dan liquid. Berarti yang mempengaruhinya apa? Aquos. Jadi yang dimasukkan ke dalam K ini hanya H+ dan OH-. Kenapa H2O tidak, Pak? Karena H2O pasalnya liquid, jadi tidak dimasukkan pada persamaan konstanta, ya. Jadi tidak dimasukkan. Jadi kalau di sini H2O-nya berpasa aquos, berarti dia per H2O, per konsentrasi H2O, karena di sini pasanya liquid, jadi tidak dimasukkan. Nah, sampai situ paham ya? Kemudian, nah, karena ini merupakan kesetimbangan air, maka lambangnya diganti atau ditambahkan menjadi KW, konstanta water. KW sama dengan konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi OH-. Sekarang perhatikan anak-anak, di sini koefisien H+ berapa jumlahnya? 1. OH- di sini berapa? 1. Kita ingin mengetahui apakah konsentrasi H+ di dalam H2O berapa banyaknya? Berapa konsentrasi OH- dalam H2O berapa banyaknya? Ini zat yang berbeda. Tapi kalau koefisiennya sama, maka kita anggap sama. Oleh sebab itu yang OH- ini, perhatikan ya, OH- ini Bapak ganti dengan H+. Bisa tidak? Bisa. Kan koefisiennya sama. Kalau koefisiennya sama, berarti zatnya dianggap sama jumlahnya. Sekarang H+ dikali H+ berarti H+ kuadrat. Jadi KW itu sama dengan H+ kuadrat. Kemudian, Pak, itu kenapa KW-nya 10 pangkat min 14? Karena itu tetapan. Tetapan KW itu nilainya itu 10 pangkat min 14. Jadi KW nanti diganti oleh 10 pangkat min 14 karena tetapannya. Kemudian ini H+ kuadrat dari mana? H+ dikali H+. Hasilnya adalah H+ kuadrat. Nah, kemudian. Nah, ini Pak. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari H+, berarti kita harus mengakarkan. Jadi, ini sekarang Bapak akan tuliskan. Ini ya. Coba Bapak tuliskan dulu persamaannya. Kan tadi itu diperoleh 10 pangkat min 14 sama dengan konsentrasi H+ kuadrat. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari H+, nah, coba Bapak tuliskan di sini H+-nya. Apa yang kita lakukan? Kalau kita ingin mencari H+, berarti ininya diakarkan. Ini diakarkan. Betul tidak? Ini diakarkan. Ini juga diakarkan. Kalau kuadrat diakarkan berarti hilang. Akar dan kuadratnya hilang. Kalau ini tetap. Akar 10 pangkat min 14. Nah, sekarang perhatikan. Akar 10 pangkat min 14 itu berarti min 14. Karena ini akar 2, berarti min 14 dibagi 2. Jadi, min 14 bagi 2, 10 akar 2, atau 10 pangkat 7. Maaf ya, maksudnya 10 pangkat min 7. Sama dengan konsentrasi H+. Jadi, kalau nyari konsentrasi H+ itu gimana? Konsentrasi H+ sama dengan akar, sama dengan 10 pangkat min 7. Seperti itu ya. Bentar. Oke, Bapak hapus dulu ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini diperoleh dari mana? Berarti dari turunan yang Bapak hitung barusan ya. Jadi,
Dalam air berarti konsentrasi H plusnya berapa? 10 pangkat min 7 molar. Berarti kalau kita tuliskan 0, nolnya ada 7, 0,0001. Nolnya ada 7 ya. Jadi dalam air itu ada H plusnya nggak? Ada, tapi sangat kecil sekali. Berarti dalam air ada asamnya nggak Pak? Ada, tapi sangat kecil sekali. Sekarang lihat, kalau konsentrasi H plus dengan konsentrasi OH min dianggap sama, berarti konsentrasi dari H plusnya sama dengan konsentrasi OH min. Berarti berapa konsentrasinya? 10 pangkat min 7. Jadi dalam air ada asamnya tidak? Ada. Berapa asamnya? 10 pangkat min 7. 0,00000 ada 7, 1. Kemudian ada basanya nggak Pak? Ada sifat basanya nggak? Ada. 10 pangkat min 7 juga. Makanya ketika kita uji coba dengan indikator lakmus, pasti hasilnya netral. Karena asam dengan basanya jumlahnya sama. Ya, paham ya? Kenapa H plus asam Pak? Ya, kita kembali lagi ke teori Arrhenius. Kalau yang menghasilkan ion H plus itu adalah asam. Kalau yang menghasilkan ion OH itu adalah basa. Sampai sini paham ya mengenai autoionisasi air. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai asam kuat dan basa kuat. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Nah, sekarang kalian perhatikan ya. Lihat, ini adalah asam klorida. Kalau di sini tulisnya hidrogen klorida. Hidrogen tuh kalau di sini HCl itu adalah asam klorida sama saja. Asam klorida ini molekulnya ketika diperbesar, di zoom partikelnya, terlihat bahwa ini molekul HCl. Molekul HCl, kalau HCl itu berarti H dengan Cl. Cl-nya yang hijau, H-nya yang putih. Nah, ini bergabung. Tidak terpisah kalau HCl itu bergabung. Nah, dimasukkanlah ke dalam air, ke dalam H2O. Apa hasilnya? Ketika dilarutkan, ternyata hasilnya ini. Ada airnya, ini ada air ya. Molekul air adalah merah dan putih. Ini ada molekul air. Kemudian apa? Ada H+, ada molekul H, ada ion H+, dan ada ion Cl-. Di sini apakah ada molekul HCl? Coba lihat gambarnya. Ada tidak? Tidak ada. Ini harus nempel ya. Kalau HCl itu di sini ada yang nempel tidak? Tidak ada. Ternyata ketika hidrogen klorida dimasukkan ke dalam air, hasilnya itu tidak menghasilkan molekul HCl. Artinya semuanya terionisasi. Semuanya terionisasi dengan sempurna. Berarti semuanya berubah menjadi ion. Nah, sekarang ini persamaan reaksinya HCl direaksikan terhadap air menghasilkan ion H+ dan Cl-. Nah, ini yang disebut asam kuat. Nah, asam kuat itu apa berarti? Zat yang di dalam air terionisasi sempurna menghasilkan ion H+. Artinya seluruhnya berubah menjadi ion. Ion ya, seluruhnya berubah menjadi ion. Ini molekul, lihat, semuanya bersatu H dengan Cl-nya dimasukkan ke dalam air, semuanya ternyata berubah menjadi ion. Berarti ini termasuk basa kuat, karena ketika dilarutkan ke dalam air, seluruhnya berubah menjadi ion. Kalau basa kuat berarti sama saja. Zat yang di dalam air terionisasi sempurna menghasilkan ion OH-. Kalau tadi menghasilkan ion H+ asam, dan seluruhnya terionisasi sempurna, itu asam kuat. Kalau basa kuat, zat yang dilarutkan dalam air terionisasi sempurna juga, tapi menghasilkan ion OH-. Sampai situ paham ya mengenai larutan asam kuat dan basa kuat. Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan gambarnya. Perhatikan gambarnya. Ini adalah HCl. Molekul HCl ketika dilarutkan dalam air, apakah ada HCl-nya di sini? Tidak ada ternyata HCl-nya. Sekarang apa di sini konsentrasi H+-nya ada? Ada. Cl-nya ada? Ada. Berarti besarnya konsentrasi H+ dengan Cl- itu sama. Di sini apakah ada konsentrasi HCl? Tidak ada. Jadi ini memperjelas pernyataan tadi bahwa HCl itu, asam kuat itu ketika dilarutkan ke dalam air tidak menghasilkan, berarti dia seluruhnya menghasilkan ionnya. Seluruhnya terionisasi sempurna. Ini molekulnya ya. Nah, sekarang. Nah, karena
ini menghasilkan ion H+, kalau H+ itu menunjukkan asam kan. Sekarang yang dimasukkan HCl. Dalam HCl berapakah banyak asamnya? Kalau menanyakan berapa banyak asamnya berarti berapa banyak H+-nya. Nah, ingin kita cari bagaimana cara menentukan H+. Bagaimana cara menentukan H+? Cara menentukan H+ ini A dikali MA. A itu apa? A itu adalah koefisien dari H+. Jumlah H+-nya ada berapa? MA itu konsentrasi asam. Nah, untuk lebih memahami konsep ini, sekarang kita masuk ke latihan soal. Berapakah konsentrasi H+ dari larutan HCl 0,1 molar? Yang dicari adalah konsentrasi H+ dari larutan HCl 0,1 molar. Nah, yang kalian lakukan yang pertama kali adalah tulis dulu persamaan reaksinya. HCl, tulis persamaan reaksinya menjadi H+ ditambah Cl-. Sekarang, di sini jumlah H-nya ada berapa? Jumlah H+-nya ada 1. Nah, karena ada 1 berarti A-nya atau koefisiennya ada 1. Kemudian konsentrasinya. Konsentrasi HCl-nya ada berapa? Konsentrasi HCl-nya ada 0,1 molar. Konsentrasi HCl-nya ada 0,1 molar. Berarti tinggal dikalikan saja. 1, karena koefisiennya 1, di sini jumlahnya 1. Dikalikan 0,1. 0,1 itu dari, nah ini konsentrasi HCl. 1 dikali 0,1 sama dengan 0,1 molar. Berarti konsentrasi H+-nya sebanyak 0,1 molar. Betul ya? Ini kalau cara menentukan berapa banyaknya H+. Kemudian, yang kedua, ini soal latihannya. Berapakah konsentrasi H+ dalam larutan H2SO4? Nah, kalau menentukan konsentrasi H+ dari larutan H2SO4, coba kita, berarti yang harus kalian lakukan pertama kali adalah membuat persamaan reaksinya. Nah, persamaan reaksinya berarti tulis dulu ya di sini ya. H2SO4 ditulis. Nah, karena ini termasuk asam arrhenius, berarti tulisnya H+ dulu. H+. Kemudian apa yang belum tulis spesies apa? SO4. Nah, sekarang perhatikan, ini kita garis. Nah, cara mengionkannya gini. Sorry, ini. Nih. H berapa jumlahnya? Ada 2. SO4 berapa? SO4 ya. SO4 jumlahnya ada 1. Silangkan. Nah, H muatannya berarti 1, SO4 berarti muatannya 2. Ini benar muatannya 1, benar. Berarti ini muatannya 2 minus. Nah, seperti itu. Sekarang ini belum selesai. Nah, sekarang jumlah H di sini berapa? Jumlah H di sini ada 2. Di sini jumlah H-nya ada berapa? Ada 1. Berarti ini dikali 2. Nah, sekarang SO4. SO4 di sini jumlahnya berapa? Ada 1. SO4 2- yang dilihat itu adalah jumlah SO4-nya. Ini muatan ya. Jumlah SO4-nya ada berapa? Ada 1. Berarti ini sudah setara. Nah, setelah ini kita tentukan konsentrasi konsentrasi H+-nya. Kalau menentukan konsentrasi H+ begini ya. H+ sama dengan A dikali MA. A-nya berarti berapa? Karena di sini jumlahnya 2, berarti A-nya 2. 2 dikali konsentrasinya berapa? Ini dia konsentrasinya 0,1 M. Berarti berapa? 2 dikali 0,1 0,2 M. Atau Pak, kalau jadikan pangkat gimana? Berarti tulis dulu 2-nya. 2 dikali 10. Pangkatnya min berapa? Jumlah nolnya berapa? Ada 1. Berarti 10 pangkat min 1 M. Nah, seperti ini. Jadi, kita peroleh bahwa konsentrasi H+ dalam larutan H2SO4 0,1 molar adalah 2 kali 10 pangkat min 1 atau 0,2 molar. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sebentar. Ubah dulu jadi laser. Nah, sekarang yang materi selanjutnya mengenai basa kuat. Nah, kalau basa kuat tinggal diganti saja. Kalau tadi H+ sama dengan A dikali MA, kalau basa kuat OH- sama dengan B dikali MB. B-nya itu adalah koefisien OH-, MB itu adalah konsentrasi dari basa. Seperti itu ya. Nah, ini berapakah konsentrasi OH- dalam larutan MgOH
2 kali 0,05 molar. Nah, tinggal tulis aja. OH- itu sama dengan B dikali MB. Berarti kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Nah, tuliskan dulu ya persamaan reaksinya dari MgOH. Coba tentukan persamaan reaksi dari MgOH. Tulis dulu ya. Tulis sama kalian MgOH 2 kali. Nah, ionkan. Atau tulis persamaan reaksinya. Ini tulis Mg ada berapa jumlahnya 1. OH ada berapa 2. Silangkan. Mg berarti muatannya Mg 2 plus. OH berarti muatannya OH minus. Sekarang Mg jumlahnya 1. Di sini jumlah Mg-nya berapa? Bukan Mg 2 plus ya. Mg 2 plus itu muatan. Tapi jumlah Mg-nya 1. Di sini jumlah Mg-nya 1. Di sini OH-nya jumlahnya 2. Berarti di sini OH jumlahnya 1. Berarti ini harus dikali 2. Ini dikali 2. Berarti jumlah OH-nya adalah 2. Nah, setelah kalian menemukan berapa jumlah OH-nya, kalian lanjutkan ke perhitungannya. Berarti kita bisa menuliskan B-nya itu jumlahnya 2. Kenapa? Karena di sini koefisien OH-nya adalah 2 dikali konsentrasi dari MgOH-nya berapa? 0,05. Berarti 2 dikali 0,05 berapa? 0,1 molar. Tuh, jadi ini adalah konsentrasi dari OH-. Kalau 0,01 molar dijadikan perpangkatan berapa? Berarti 10/4 berapa? Sekarang lihat aja di sini. Nah, sama dengan ini jumlah nolnya ada berapa? Berarti kita tulis 10 pangkat ininya ada berapa? Di depannya ada 1, berarti 10 pangkat min 1. Kalau jumlah nolnya ada 2, berarti 10 pangkat min 2. Ada 3, berarti 10 pangkat min 3 dan selanjutnya ya. Itu untuk menentukan perpangkatan. Nah, sampai situ paham, itu adalah basa kuat. Kemudian kita akan lanjutkan ke cara menghitung derajat keasaman atau pH. Pasti kalian sering mendengar pH. Nah, pH itu merupakan derajat keasaman. Nah, kenapa sih harus ada pH? Jadi pH itu dulu, karena angkanya sekarang tadi kan, dalam air H+ ada berapa jumlahnya? 10 pangkat min 7. Kalau kita tulis 0,0000001 molar. Sangat kecil sekali. Dan angkanya sangat kecil sekali. Nah, untuk membulatkan angkanya, makanya keluarlah pH. Karena pH itu adalah singkatan dari power of hidrogen ya. Berarti kekuatan hidrogen yang menyatakan besarnya H+ dalam suatu larutan encer atau tingkat keasaman suatu larutan. Nah, supaya angkanya tidak terlalu kecil, makanya keluarlah yang dinamakan perhitungan pH. Kalau perhitungan pH itu adalah angkanya dibulatkan. Nah, gimana caranya menghitung pH? Dengan cara diminlogkan. pH sama dengan min log H+. Kalau H+-nya 10/7 berarti min log 10/7. Jadi kalian pertama kali itu harus cari konsentrasi H+-nya dulu. Setelah mencari konsentrasi H+, baru masukkan cari pH-nya dengan diminlog H+ kan. Diminlog H+-nya diminlogkan ya. Nah, Pak kan ini H+, gimana kalau saya punya OH-? Apakah itu pH juga? Nah, itu yang namanya POH. POH yang merupakan singkatan dari power of hydroxide atau kekuatan dari hidroksida. Nah, besarnya konsentrasi OH- dalam suatu basa encer. Jadi, ini menunjukkan kebasaan. Gimana cara menentukannya? Nah, cara menentukannya ternyata hampir sama. Ini diganti dengan H+, H+-nya diganti oleh OH-. Ini namanya pH, ini namanya POH. Jadi, kalau kalian punya H+, berarti yang dicari adalah pH-nya dulu. Kalau yang kalian punya OH- harus cari POH-nya dulu. Tidak langsung bisa mencari pH. Nah, lanjutkan ya. Nah, Pak, berarti kan kalau saya punya larutan sabun, berarti yang diketahui POH, Pak. Tapi kan yang kita tahu selama ini, yang kita tahu adalah pH basa itu dari 7,1 sampai 14, berarti basa punya pH dong. Iya, benar. Cara menghitung basa ya, menghitung pH dari basa itu bisa. Nah, inilah hubungannya. Nah, ini kembali ke yang tadi ya. Kalau Kw konstanta water dari keseimbangan air. Dari dalam air itu ada H+ dan OH-. Ini hubungannya di sini dulu. Nah, sekarang kalau ini kita minlogkan semua. Kalau ini diminlogkan, H+ diminlogkan, kemudian OH- diminlogkan, kemudian Kw diminlogkan, tiga-tiganya diminlogkan. Apa yang terjadi?
Nah, apa yang terjadi kira-kira kalau min log itu sebetulnya tinggal ditambahkan P di depannya kalau secara simbol ya. Kalau ini kan H plus di min logan jadi PH. Ini di min logan jadi POH. Kalau ini di min logan berarti tambahkan P. Jadi namanya PKW. Nah, tadi kan Bapak telah menyampaikan kalau KW itu nilainya itu berapa? 10 pangkat min 14. Nilai KW itu berapa? 10 pangkat min 14. Nah, kalau ini 10 pangkat min 14, sekarang kita ini ya, min log 10 pangkat min 14. Hasilnya 14. Nanti Bapak jelaskan, Pak, kenapa tuh hasilnya di min log kan jadi 14 ya? Ini sekarang di min log ya, ini min log 10 pangkat min 14 masukkan ke sini. Negatif 14, ini negatif. Jadi hasilnya positif 14. Itu secara singkatnya ya. Kemudian ini jadi pH dan POH. Nah, jadi kalau kalian ingin mencari pH dari POH ketika kalian punya basa, kan kalau punya basa berarti yang cari OH-nya dulu kan. Setelah punya OH- baru cari POH-nya. Nah, setelah memiliki POH ini baru dicari pH-nya. Jadi kalau kalian punya basa tidak langsung bisa mencari pH, harus dicari POH-nya dulu di min logan. Setelah min logan baru pakai ini nih. Ini yang akan kalian gunakan. pH sama dengan 14 dikurangi POH. Seperti itu ya, berarti hubungannya. Nah, sekarang jadi 14 dikurangi POH ya. Atau kalau kalian ingin mencari POH dari pH bisa nggak Pak? Kalau saya punya asam dicari POH-nya bisa pakai hubungan ini. Berarti ini rumusnya ini aja, cukup ini tulis 14 sama dengan pH ditambah POH. Ini adalah rumus umumnya, berarti yang bisa kalian gunakan. Berarti yang kalian tulis ini nih yang kalian harus tekankan ini. Kemudian yang ini. Paham ya? Nah, ingat kembali. Nah, ini cara perhitungan logaritma. Kalau kalian punya konsentrasi 10 pangkat min 2, kemudian di min logan, hasilnya adalah 2. Berarti kalau kalian punya 10 pangkat min 14, di min logan, berarti hasilnya adalah 14. Ini kan tinggal gitu aja. Kalau kalian punya 10 pangkat min 1, berarti 1. 10 pangkat min 7, berarti 7. Ini kan 2, tidak ada perubahan kan sebetulnya. Ini 2. Di sini 2, cuma di sini negatif kan, di sini negatif juga, berarti sama-sama menghasilkan positif ya. Nah, kemudian ini secara singkatnya Bapak menjelaskan ya. Kamu secara matematisnya pasti punya penjelasan tersendiri. Nah, kemudian untuk logaritma dari bagaimana Pak kalau saya itu punya konsentrasinya itu ada angka depannya. Contohnya 5 dikali 10 pangkat min 4. Berapakah logaritmanya? Nah, caranya min logan dulu 10 pangkat min 4. Min log 10 pangkat min 4 berapa? Sama. Min log 10 pangkat min 2 berapa? 2. Min log 10 pangkat min 4 berarti 4. Nah, ini 5-nya ditulis lagi. Min log 5. Seperti itu ya. Jadi caranya kalau kalian punya min log 10 pangkat min 4 berarti tulis dulu 4. Kemudian min log 5. Sampai sini paham? Paham ya. Kemudian lanjutnya. Contoh soal, hitung pH larutan HCl 0,1 molar. Nah, kita tahu yang pertama kali berarti ionkan dulu HCl menghasilkan H+ ditambah Cl-. Tadi persama reaksinya kan udah ya pas tadi ya. Berarti ion H+ itu koefisiennya berapa? 1. Kalau kita tuliskan persama reaksinya, koefisien H+ itu jumlahnya 1. Berarti 1 dikali konsentrasi dari HCl 0,1 sama dengan 0,1 molar. Kita tuliskan pangkatnya. Karena kita akan menggunakan logaritma. Berarti 10 pangkat min 1. Karena nolnya ada 1. Nah, kalau ingin mencari pH, berarti pH sama dengan min log H+. Nah, pH sama dengan min log H+. Jadi, pH sama dengan min log 10 pangkat min 1. Berarti, ini hasilnya adalah 1. Nah, contoh yang kedua. Bagaimana kalau kita punya larutan basa, NaOH? Kita tahu bahwa NaOH ada bersifat basa, terdapat pada sabun cair. Nah, hitung pH larutan NaOH 0,1 molar. Nah, berarti carinya adalah OH-nya dulu. OH- 1 dikali 0,1 M sama dengan 0,1 M atau 10 pangkat min 1. Pak, ini 1 dari mana? Iya kan, kalau NaOH itu kita ionkan. Coba kita ionkan dulu ya. Kita tulis persamaannya. Kalau NaOH itu berarti NaOH kita ionkan menjadi Na ditambahkan OH. Gini kan.
NH jumlahnya 1, OH jumlahnya 1 disilangkan. Kalau disilangkan ini tetap positif. Yang ini negatif. Ini Na berapa jumlahnya? 1. Di sini 1. OH min di sini jumlahnya 1. Di sini ada 1. Dua-duanya berarti sama ya. Dua-duanya berarti ini koefisien 1, ini koefisien 1. Berarti kalau OH min berarti ini 1 itu dari mana? Dari sini. Karena koefisiennya 1 berarti di sini tulisnya 1 dikali 0,1. Jadi hasilnya 0,1 molar atau 10 pangkat min 1. Itu belum selesai. Yang ingin kita cari adalah pH-nya. Nah, kalau kita punya OH min, ingat yang dicari pOH dulu, tidak langsung bisa ke pH. Jadi kita cari pOH-nya dulu. Gimana cara mencari pOH? Nah, min log H plus, min log OH min. OH minnya berapa? 10 pangkat min 1. Berarti pOH-nya itu min log 10 pangkat min 1. Kalau itu berarti pOH-nya adalah 1. Tapi pertanyaannya bukan pOH, tapi pertanyaannya adalah pH. Kalau pertanyaan pH berarti masukkan persamaan ini nih. 14 sama dengan pH ditambah pOH, atau secara simpelnya pH sama dengan 14 dikurangi pH. pH-nya 1. 14 kurang 1? 14 kurang 1? 13. Sekarang, apakah 13 merupakan pH basa? Betul, pH basa. Apakah pH 1 termasuk pH asam? Iya, jadi kalian harus mengecek dulu. Ketika selesai mengerjakan, oh pH-nya 1, bener nggak? Oh iya bener, ini HCl yang dicari. Kemudian setelah mengerjakan larutan NOH, nah pOH-nya 1 ya Pak? Iya ini kan namanya pOH bukan pH. Jadi kalian harus tekankan, kalau pH itu, pH basa itu dari 7,1414. Kalau kalian menghasilkan 1, nah kenapa 1 ya? Harus kalian jadi pertanyaan. Nah ini yang kalian cari adalah pOH bukan pH. Berarti harus cari dulu pH-nya. pH itu 14 kurangi pH. 14 kurang 1 sama dengan 13. Sudah 13 sudah termasuk pH basa. Paham ya? Paham ya? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya mengenai asam lemah dan basa lemah. Tadi kalau asam kuat dan basa kuat itu ternyata ketika dimasukkan ke dalam air semuanya berubah jadi ion. Nah, bagaimana dengan asam lemah dan basa lemah? Nah, ini contohnya adalah asam lemah. Larutan asam lemah, kita lihat ini larutan asam lemah. Ketika dimasukkan ke dalam air, ternyata ini HA itu asam lemah ya. Masih ada nggak HA-nya? Banyak. Ternyata ketika asam lemah dimasukkan ke dalam air itu HA-nya masih banyak. Molekul asam lemahnya masih banyak. Ionnya ada nggak di sini? Ada. Ada ion H+, atau H3O+. Ini tulisnya H3O+, ini H+, ya. Tapi sama saja. Ada ion H+, ada ion A-, ada ion negatifnya. Ternyata ion H+ dan ion negatifnya sangat sedikit dibandingkan molekulnya. Oh Pak, pantesan ketika saya menguji asam asetat atau CH3COH yang pertama kali Bapak slide pertama yang dilihatkan ya, itu ternyata lampunya redup. Iya, kenapa? Karena ion yang ada di dalamnya itu sangat sedikit. Jadi lampunya juga redup. Jadi menyalakan lampunya redup. Jadi pas dicek dengan set alat elektrolit, lampunya redup karena ionnya itu sedikit tuh, lihat sedikit ya di dalam larutan asam lemah itu, karena CH3COH termasuk asam lemah. Ini contohnya asam lemah ya. Ini sangat sedikit. Jadi yang banyaknya itu adalah molekul. Molekul itu tidak bermuatan. Kalau tidak bermuatan tidak bisa mengalir listrik. Nah, seperti inilah asam lemah. Tampaknya kalau kita perbesar gitu ionnya, terlihat bahwa ternyata ketika diionkan lebih banyak asam lemahnya dibandingkan ionnya. Paham ya? Ini secara ilustrasinya. Nah, sekarang ingat kembali, kalau asam lemah pasti punya konstanta kesetimbangan. Ini kalau ini kesetimbangan dia pasti punya nilai K. Nah, ini pasti punya nilai K. Ini ya, K. Karena ini asam berarti konstanta kesetimbangannya Ka. Paham ya? Nah, ingat kembali, yang dimasukkan ke dalam konstanta kesetimbangan adalah apa? Yang dimasukkan ke dalam konstanta kesetimbangan itu yang berfasa aquos atau gas. Sekarang kita lihat di sini fasanya aquos semua, berarti dimasukkan semua, Pak. Betul. Dimasukkan itu adalah produk dulu per reaktan. Produknya kan ada H+ dan aquos, dua-duanya fasanya dua-duanya aquos, ada H+ dan A ya, A negatif, dua-duanya berfasa aquos, berarti dimasukkan H+ dan A-. Per itu di bawah ya, ini teh per. Ini juga fasanya aquos, ini reaktan, simpannya di bawah, berarti konsentrasi asam lemahnya. Nah, setelah itu
Nah, seperti yang tadi, karena kita ingin mencari berapakah banyak H+ dalam larutan asam lemah. Nah, berarti kita ingin mencari H+-nya kan? Ini koefisien H+ dengan koefisien A-, ion negatifnya itu sama konsentrasinya. Berarti Bapak ganti ini dengan H+, supaya kita dapat mengetahui berapa jumlah H+-nya. Nah, berarti gini, H+ diganti dengan yang aminnya diganti dengan H+. H+ dikali H+ berapa hasilnya? H+ kuadrat. Nah, jadi kalau H+ kali H+, hasilnya H+ kuadrat dibagi HA. Sampai sini paham? Nah, kemudian, ini secara matematis, ini kan H+ ya. Pak, kita itu ingin mencari H+, berarti yang pindah adalah HA. HA pindah ke sebelah kiri, atau Bapak gambarkan dulu ya, nanti dihapus. Coba persamaannya kita tuliskan dulu. Nah, ini kenapa bisa seperti ini ya? Karena kan ini coba digambarkan. Karena ini KA-nya H+ kuadrat, berarti kita ingin mencari H+ ya. Ya, ini berarti KA dikali konsentrasi HA. Nah, ini kan asalnya di bawah, pindah ke atas jadi dikali. Jadi asalnya dibagikan, jadi dikali ini konsentrasi H+ kuadrat. Nah, kalau ini kan bisa dibalik nggak Pak? Bisa. Sekarang yang Bapak balikkan. Ini posisinya di kiri supaya gampang. Ini posisinya di kanan supaya nanti hasilkan H+-nya sama dengan di sebelah kiri. Nah, kemudian dilanjutkan dulu ya. Ka dikali konsentrasi Ha. Kalau kita ingin mencari H+-nya saja, bukan H+ kuadrat, apa yang kita lakukan? Kalau kita ingin mencari H+-nya kuadratnya saja, H+-nya saja bukan H+ kuadrat, berarti kita akarkan. Nah, coba ini diakarkan, ini juga berarti diakarkan. Kalau kiri diakarkan, berarti kanan juga harus diakarkan. Akar dikuadratkan, berarti ininya hilang. Nah, kuadratnya hilang, akarnya juga hilang. Kalau ini mah tetap. Berarti nanti hasilnya, nah, H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Ma itu apa, Pak? Ini konsentrasi H. Konsentrasi H itu adalah konsentrasi asam. Berarti Ka sama dengan, ini kan simbol Ma itu asam ya, konsentrasi asam. Berarti konsentrasi Ha bisa diganti dengan konsentrasi asam, hanya simbol saja. Nah, jadi ini harus kalian ketahui nih, harus kalian catat. Berarti kalau asam lemah itu cara menentukan konsentrasi H+-nya berbeda dengan asam kuat. Kalau asam lemah itu cara menentukan konsentrasi H+-nya akar Ka dikali Ma. Kalau asam kuat itu A dikali Ma. A itu adalah koefisien H+ dikali Ma. Kalau ini itu pakai akar Ka dikali Ma. Ciri-ciri asam lemah apa sih, Pak? Ciri-cirinya tak ada ini. Ada Ka. Kalau nanti kalian menemukan ada Ka, berarti itu termasuk asam lemah. Kalau kalian menemukan Kb, berarti dia termasuk basa lemah. Cara menentukannya berarti pakai ini H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Seperti itu ya. Ini bisa membedakan kan ya, asam lemah dengan basa lemah. Oh, dengan asam kuat. Asam lemah dengan asam kuat. Nah, ini Ka itu adalah konstanta disosiasi asam. Kalau Ma itu adalah konsentrasi asam lemah. Nah, sudah ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau basa lemah? Kalau basa lemah sih sebetulnya tinggal diganti saja. Karena ini Ka, ini diganti dengan Kb. Ini Ma diganti dengan Mb. Ini berarti yang dicari H+, ini yang dicari adalah OH-. Nah, berarti kalian udah tahu kalau asam lemah ciri-cirinya ada Ka. Basa lemah ciri-cirinya ada Kb. Seperti itu ya. Nah, selain dari menentukan dari asam lemah, mencari H+ dan OH-, kita juga bisa mencari derajat disosiasi asam. Disosiasi asam itu berarti berapa banyak yang terurai. Nah, berapa banyak yang terurai di asam, berapa banyak yang terurai di basa. Kalau derajat disosiasi asam, caranya alfa akar Ka per Ma. Ka-nya berarti ini ya, konstanta disosiasi asam, per Ma. Ma itu berarti konsentrasi asam lemah. Paham ya? Kemudian ini derajat disosiasi basa. Kalau derajat disosiasi basa berarti Kb per Mb. Tinggal diganti aja A dengan B ya. Nah, selanjutnya kita mulai ke latihan. Kita hapus dulu ini ya. Ya, tidak mengganggu.
Nah, tentukan pH asam asetat CH3COH, ini harusnya di bawah subscribe ya. CH3COH 0,001 molar dengan Ka 10 pangkat min 5. Kalau ini dipangkatkan berarti 10 pangkat min berapa? Jumlah nolnya ada 3, berarti 10 pangkat min 3. Kemudian tentukan derajat disosiasinya. Ini asam asetat, asam lemah atau asam kuat? Asam lemah, kenapa? Karena ada Ka. Gampang ya, lihat aja ada Ka nggak? Kalau Ka berarti dia asam lemah. Kalau tidak punya Ka berarti termasuk asam kuat. Berarti kalau dia punya Ka berarti menghitung H plusnya pakai ini. H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Berarti tulis dulu H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Ka-nya berapa? Ini ada 10 pangkat min 5 dikali Ma-nya berapa? Ini adalah 0,001 molar. Pangkatkan jadi pangkat 10 pangkat, berarti 10 pangkat nolnya ada berapa? Ada 3, berarti jadi 10 pangkat min 3. Nah ini ya, ini 10 pangkat min 3 tahu dari mana? Dari sini, ini nolnya ada 3, jadi 10 pangkat min 3. Nah sekarang 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 3. Kalau perpangkatan dikali artinya ditambahkan, min 5 ditambah min 3, jadi 10 pangkat min 8. Jadi konsentrasi H plusnya akarnya itu akar 10 pangkat min 8. Nah, karena ingin diakarkan, berarti kalau diakar itu 10 pangkat min 8 karena ini kan akar 2 ya. Min 8 kalau diakarkan itu berarti dibagi 2. 10 pangkat min 8 dibagi 2, 10 pangkat min 4. Jadi konsentrasi H plusnya itu berapa? 10 pangkat min 4. Nah, kalau pH-nya berarti sama. Cara menghitung pH-nya min log H plus. H plusnya 10 pangkat min 4, berarti min log 10 pangkat min 4. Berarti pH-nya adalah 4. Nah, ini belum selesai. Karena ditanyanya itu derajat disosiasinya atau alpanya. Nah, kalau alpa itu tinggal dimasukkan ke sini. Ka kan udah ada nilainya 10 pangkat min 5. Ma-nya berapa? Udah ada 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 3. Berarti 10 pangkat min dikurangi aja, min 5 dikurangi min 3, jadi min 2. Sekarang 10 pangkat min 2 dibagi 2, berarti 10 pangkat min 1. Berarti berapa derajat disosiasinya? 10 pangkat min 1 atau 0,1. Sampai sini paham ya, cara menentukan asam, konsentrasi H plus dalam asam lemah dan basa lemah, serta derajat disosiasinya. Nah, ini merupakan tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah sebagai latihan. Silahkan kerjakan dengan penjelasan Bapak tadi, berdasarkan penjelasan Bapak tadi. Setelah selesai, boleh diupload di Google Classroom ya. Dicukupkan saja sekian pada pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.